Polisi turun tangan. JJ dan Jojo dibawa ke kantor polisi. Kakek yang masing-masing berusia 76 dan 60 merasa marah, kaget sekaligus sedih bercampur baur pada 4 perempuan muda ini. Bayangkan saja, tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba saja anak mereka harus tertimpa kemalangan luar biasa. Anak keempat ibu muda ini telah menjadi korban pencabulan. Apalagi pelakunya sungguh tak disangka-sangka, yaitu 2 orang kakek yang selama ini mereka anggap sebagai orang tua sendiri. Tidak suka dengan itu anak-anak lain menjadi korban. Cukup diterampi anak, Bapak. Apalagi siang orang cerita akan orang begini-begini, Kak. Kau tuh anak lebih ikut sama dengan orang tua, orang tidak suka. Dorang aja kasih cerita, orang kasih yang, bagaimana kak tuh anak-anak gak menjadi begitu. Sampai mama kok sekotor. Aduh, memang emosi sekali kong rasa sedih dang dah dengar diri kan, tapi apa dang tak bilang aduh Tuhan kita kotek so jami lupa tak memang tapi orang tua sungguh reken tega tuh opak dah bikin begitu. Polisi turun tangan. JJ dan Jojo dibawa ke kantor polisi. Kakek yang masing-masing berusia 76 dan 66 tahun ini dibekuk di rumahnya di Desa Tumpaan, Minahasa Selatan. Entah karena merasa bersalah atau takut, keduanya ditahan tanpa perlawanan. Kemudian mendatangi TKP, kemudian kita langsung melakukan penangkapan. Tidak ada upaya-upaya lari karena mereka sudah tua, tidak ada perlawanan. Memang tadinya dia membantah, tetapi setelah kita menunjukkan bukti-bukti, kita berargumentasi dan pada akhirnya dia mengaku. Di kantor polisi, kedua kakek rentak ini mengakui perbuatan bejatnya terhadap keempat korban. Keduanya mengaku tak kuat menahan gelora nafsu biologis karena sudah lama ditinggal mati istri-istri mereka. Dalam melakukan aksinya, tersangka JJ dan Jojo juga tak menapik telah membujuk korban dengan uang dan buah jambu. Orang sendiri masuk di kamar, kita masuk sana, coba bermain babak kuda di koi. Kita suruh pulang, keluar. Jadi tapi rumah ini kiri kanan ada orang yang berjalan. Dikasih duit? Oh tidak. Jambu ya? Ya, cuma jambu doang sendiri juga ambil. Ada yang 200, pernah 1000 Pak, nyandak mendusta karena tidak hari-hari dorang meminta duit pak kita. Baik di mana-mana pun dorang baku dapat. Sementara itu seakan sudah menjadi suratan takdir, bocah-bocah perempuan lucu ini mengaku tak kuasa menolak aksi bejat kedua tersangka karena diancam. Melawan nggak waktu itu? Ada ya. Teriak nggak? Enggak. Kenapa nggak teriak? Debatari ya kita. Kun tada iko gig da kumbit. Oh diancam? Dia mau diapain katanya, adik kalau teriak? Dia masih kandoi. Habis dipegang, dia bilang apa? Jangan bilang Mama dan papa. Sebagai orang tua, Okta dan 3 orang teman senasibnya yang lain tak pernah melarang anak-anak mereka bermain ke rumah kedua tersangka. Karena selama mengenal tersangka JJ dan Jojo, mereka tak pernah melihat adanya perilaku menyimpang dari tersangka. Nggak rasa curiga apa-apa. Soalnya kok tuh opa-opa itu so biasa di rumah. Kalau dorang mau makan, dorang panggil makan, dorang makan. Begitu dia mau minum teriak dong opa, oh iya silang akan minum no lagi dorang. Jadi nak ada pikiran kemari dorang mau bermain akang dorang pe anaknya ndak. Soalnya itu orang baik-baik pada dorang.
Hal yang sama juga diakui oleh Joni, seorang tokoh masyarakat di wilayah Tumpaan, Minahasa Selatan. Sebagai orang yang telah lama mengenal sosok dua tersangka, Joni pun sempat dibuat kaget sewaktu pertama kali mengetahui peristiwa tersebut. Kalau lihat tersangka baik-baik, ya Sama warga baik-baik saja. gimana keseharian? Ya aktivitas mereka biasa-biasa, Kalau ketemu warga biasa-biasa saja. ngobrol gitu. Iya ngobrol dengan tetangga, Nggak ada Bapak melihat ada hal tidak ada mencurigakan.